Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karenina Dwiethaini dengan NIM 4025 beserta teman-teman saya dari kelompok 6 yaitu Angel Rizky Rahmatullah dengan NIM 4006, Katrin Setianingrum dengan NIM 4044, serta Lingga Viola Octavidia dengan NIM 4021. Di sini kami akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Subbab yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, komponen biaya tenaga kerja. Yang kedua, produktivitas dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, program insentif. Yang keempat, kurva pembelajaran. Yang kelima, organisasi untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Serta yang terakhir, akuntansi biaya tenaga kerja. Komponen biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu elemen dari biaya produksi. Elemen biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sebagai elemen produksi, besarnya biaya tenaga kerja menggambarkan besarnya kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi. Kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi merupakan segala usaha fisik dan mental yang dikerjakan karyawan pabrik untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kontribusi itu dinyatakan dalam satuan moneter yang disebut biaya tenaga kerja dan menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan tenaga kerja. Komponen biaya tenaga kerja meliputi gaji dan upah reguler, intensif, dan tunjangan. Gaji dan upah reguler adalah kompensasi reguler yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Istilah gaji digunakan untuk kompensasi periodik yang diberikan kepada karyawan tetap. Sedangkan istilah upah digunakan untuk kompensasi kepada karyawan produksi yang diperhitungkan hanya untuk hari kerja karyawan tersebut. Intensif adalah kompensasi tambahan yang diberikan perusahaan untuk karyawan atas kinerjanya yang di atas standar yang ditentukan berdasarkan waktu kerja. Perusahaan memberikan intensif kepada karyawan untuk merangsang karyawan bekerja lebih produktif. Besarnya intensif yang diberikan tergantung pada program intensif yang dirancang dan tingginya kinerja karyawan di atas standar. Selanjutnya, tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi tambahan yang diberikan perusahaan untuk karyawan selain gaji dan upah reguler dan intensif. Elemen biaya produksi di sini ada 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah besarnya nilai bahan baku yang digunakan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja adalah besarnya nilai tenaga kerja yang terjadi untuk penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya overhead pabrik adalah nilai sumber daya produksi selain bahan baku tenaga kerja langsung. Produktivitas dan biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan input yang digunakan. Output dapat meliputi barang atau jasa yang dihasilkan, sedangkan input yang dikeluarkan merupakan sumber daya ekonomis yang juga dapat meliputi barang atau jasa yang dikorbankan. Perbandingan antara jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh karyawan dan jumlah barang atau jasa yang dikorbankan menggambarkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas dinyatakan meningkat apabila sesuai dengan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, output bertambah dengan input yang sama. Yang kedua, yaitu output dengan input yang semakin kecil. Yang ketiga, yaitu output bertambah dengan input yang lebih kecil. Yang keempat, yaitu output dan input bertambah dengan proporsi penambahan output yang lebih besar dibandingkan dengan penambahan input. Yang kelima, yaitu output dan input berkurang dengan proporsi pengurangan output yang lebih kecil dibandingkan dengan pengurangan input. Perencanaan produktivitas, di mana peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak terjadi begitu saja, tetapi dengan direncanakan. Tingkat produktivitas yang dihendaki harus direncanakan dengan baik. Maka dari itu, perencanaan untuk memperbaiki produktivitas
harus dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Selain itu, perencanaan produktivitas harus sesuai dengan perencanaan lain yang sudah ada seperti anggaran operasi, investasi modal, riset dan teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia. Faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan produktivitas tenaga kerja adalah kejelasan pengertian produktivitas, tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan pihak yang bertanggung jawab terhadapnya, komitmen manajemen, karyawan, dan manajer yang terlibat dalam perencanaan dan implementasinya, serta pengukuran peningkatan produktivitas yang jelas. Pengukuran produktivitas. Perencanaan produktivitas yang telah diimplementasikan harus memiliki tolak ukur yang jelas. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menyediakan informasi bagi manajemen tentang perbandingan antara hasil yang dicapai dan standar kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja meliputi pola manajemen, peralatan dan mesin pabrik yang telah dipakai, bahan baku yang digunakan, dan kualitas orangnya. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi, umumnya manajemen mengukur produktivitas dengan membandingkan antara output fisik yang dihasilkan dan input, misalnya jam tenaga kerja. Pengukuran seperti ini mempertimbangkan hanya satu elemen input, yaitu tenaga kerja. Perusahaan menggunakan rasio produktivitas untuk mengukur produktivitas. Selain untuk tenaga kerja, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja mesin suatu operasi, seksi atau perusahaan secara keseluruhan. Untuk menentukan rasio produktivitas, yaitu rumusnya adalah output dibagi dengan input. Contohnya yaitu di mana di sebuah perusahaan menentukan 0,5 jam sebagai waktu standar untuk mengerjakan satu unit produk. Data sesungguhnya menunjukkan bahwa jumlah produk 10 unit dengan waktu pekerjaan 6 jam. Nah, di sini untuk menentukan jam kerja standar dalam mengerjakan 10 unit adalah 5 jam. Dengan dihitung 10 unit dikali 0,5 jam, yaitu jumlah produk dikali dengan waktu standar untuk mengerjakan satu unit. Jadi hasilnya yaitu jam kerja standar untuk mengerjakan 10 unit adalah 5 jam. Selanjutnya yaitu untuk menentukan rasio produktivitas yang sesungguhnya adalah 1,67 yang didapatkan dari 10 unit dibagi dengan 6 jam. Jadi jumlah produk 10 unit dibagi dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 6 jam. Jadi ketemu hasilnya yaitu rasio produktivitas yang sesungguhnya adalah 1,67. Selanjutnya yaitu menentukan rasio produktivitas standar adalah 2 dengan cara 10 unit dikali 5 jam, yaitu 10 dengan jumlah produk yaitu 10 unit dibagi dengan jam kerja standar untuk mengerjakan 10 unit yaitu 5 jam. Jadi rasio produktivitas standar adalah 2. Selanjutnya yaitu rasio produktivitas sesungguhnya. Ini tidak mungkin menguntungkan karena kurang dari target. Karena rasionya di sini yaitu sebanyak 2. Dengan tingkat tercapaian produktivitas sesungguhnya dari standar adalah 83,5% yang didapatkan dengan cara yaitu 1,7 dibagi dengan 2, yaitu yang didapatkan dari hasil rasio produktivitas 1,67 dibagi dengan rasio produktivitas yaitu 2. Dengan ketemu jumlahnya yaitu 83,5%. Selanjutnya yaitu dampak ekonomis produktivitas, di mana apabila produktivitas meningkat, laba perusahaan dan penghasilan karyawan juga akan meningkat. Selain itu, peningkatan produktivitas merupakan
memampukan masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan kualitas lebih baik karena adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Hal ini terjadi apabila peningkatan produktivitas tidak diikuti oleh peningkatan harga jual. Jadi, peningkatan produktivitas dapat juga disertai dengan peningkatan harga jual apabila peningkatan gaji dan upah karyawan lebih besar daripada penurunan biaya karena produktivitas. Peningkatan harga jual ini terjadi karena biaya per unit semakin besar. Barang dan jasa akan meningkat di pasar. Manajemen sumber daya manusia. Sistem produksi, misalnya produksi otomotif, secara teknologi sama antara Jepang dan negara barat. Jepang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggunakan tenaga kerjanya dibandingkan dengan negara barat. Hal ini terjadi karena Jepang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan dengan negara barat dalam melaksanakan pekerjaan yang sama. Tingkat produktivitas orang Jepang lebih tinggi dibandingkan produktivitas orang barat karena karyawan Jepang lebih termotivasi, partisipatif, dan bertanggung jawab. Manajemen sumber daya manusia perusahaan sangat menentukan produktivitas tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia lebih baik dapat menghasilkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas produk yang lebih baik. Adapun karakteristik manajemen sumber daya manusia yang lebih baik yaitu yang pertama, karyawan yang melakukan pekerjaan adalah karyawan yang kompeten di bidangnya. Yang kedua, pengambilan keputusan harus terjadi pada tingkat manajemen yang lebih rendah. Yang ketiga, yaitu karyawan yang partisipatif dan mampu untuk meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Yang keempat, yaitu berbagi ide yang muncul dari karyawan harus diperhatikan. Selanjutnya adalah program intensif. Program intensif adalah program yang dirancang perusahaan untuk karyawan yang mampu mencapai prestasi di atas standar secara proporsional dengan kelebihan prestasi tersebut. Program intensif yang baik adalah program intensif yang 1. Mengandung standar pencapaian prestasi yang adil. 2. Memberikan intensif secara proporsional dengan kelebihan pencapaian prestasi di atas standar. 3. Aplikatif terhadap kondisi kerja karyawan. Program intensif tidak dirancang untuk kepentingan perancang dan manajemen puncak saja, melainkan ditujukan terutama untuk karyawan yang terlibat langsung dengan pekerjaan produksi. Program intensif akan berjalan dengan efektif apabila karyawan yang menjadi target program dapat memahami dan menjalankan programnya yang dirancang dengan baik. Tujuan program intensif. Suatu program intensif dirancang untuk mencapai tujuan sebagai berikut. 1. Merangsang karyawan untuk memproduksi lebih banyak produk. 2. Memberikan kompensasi yang lebih besar kepada karyawan sesuai dengan prestasinya. 3. Mengurangi biaya produksi per unit. Produk yang lebih banyak dapat dihasilkan karena produktivitas akan meningkat sejalan dengan pemberian intensif kepada karyawan untuk berprestasi lebih. Dampaknya, karyawan yang berprestasi akan memperoleh intensif sebagai tambahan kompensasi lain yang diberikan. Jenis program intensif. Program intensif yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara individu meliputi Strike Piece Work Plan dan 100% Bonus Plan. Sedangkan program intensif yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkelompok disebut Group Bonus Plan. Yang pertama ada Strike Piece Work Plan. Program ini memberikan kompensasi tambahan kepada karyawan secara individu sebesar tarif gaji dan upah yang berlaku dikalikan dengan kelebihan produksi di atas standar. Program ini relatif sederhana dalam perhitungannya sehingga mudah dipahami oleh karyawan. Yang kedua ada 100% Bonus Plan. Program ini merupakan variasi lain dari Strike Piece Work Plan. Jika dalam Strike Piece Work Plan, intensif dinyatakan dalam satuan moneter,
Sedangkan dalam 100% bonus plan dinyatakan dalam waktu per unit yang diproduksi. Yang ketiga ada group bonus plan. Ada program intensif yang didasarkan pada produktivitas individu dan ada juga yang didasarkan produktivitas suatu seksi atau pabrik. Grup bonus plan adalah program intensif untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam grup kerja. Kemudian ada Gain Sharing Plan. Gain Sharing Plan adalah program intensif yang dimaksud untuk merangsang semua karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Karakteristik utama program ini adalah perangsangan karyawan untuk memberikan saran dan kontribusi serta terlibat lebih luas dalam pengambilan keputusan manajemen. Program ini menempatkan partisipasi dan keterlibatan karyawan yang besar dalam proses manajemen. Dengan keterkaitan tersebut, program ini hanya dapat dijalankan dalam model manajemen yang berfokus pada karyawan. Inti dari Gain Sharing Plan adalah partisipasi karyawan untuk memberikan saran, masukan, dan langkah-langkah perbaikan produktivitas. Saran dan masukan karyawan tersebut disebar kepada seluruh jajaran karyawan dan manajemen yang ada di perusahaan untuk ditindaklanjuti. Kurva pembelajaran, di mana produksi karyawan yang dapat meningkat sejalan dengan pengalaman untuk mengerjakan suatu produk. Semakin sering seorang karyawan mengerjakan suatu produk, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sama di fase selanjutnya. Teori ini disebut dengan teori kurva pembelajaran, di mana teori kurva pembelajaran yang menyatakan bahwa setiap akumulasi unit produk yang dihasilkan 2 kali lipat akumulasi rata-rata waktu per unit dibutuhkan untuk memproduksi produk yang sama akan menurun, di mana di sini terdapat contoh yaitu apabila pengurangan waktu tersebut sebesar 20%, maka tingkat pembelajaran adalah 80%. Apabila penurunan waktu tersebut 10%, maka tingkat pembelajaran adalah 90%. Apabila membutuhkan waktu 10 jam untuk memproduksi produk, pertama rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah memproduksi kelompok produk kelipatan duanya, yaitu 8 jam, yang didapatkan dari 10 jam dikali dengan 80%. Nah, di sini terdapat contoh yaitu di mana dengan unit produksi dengan 1 unit, dengan rata-rata per jam untuk mendapatkan per unit yaitu 10. Total jam kerja untuk melaksanakan tugas yaitu 10. Untuk selanjutnya yaitu produksi 2 unit, di mana rata-rata jam per unit yaitu 8, yang didapatkan dari 10. Jadi rata-rata jam per unit sebelumnya yaitu 10 dikali dengan 80%. Tingkatan pembelajaran didapatkan yaitu 8. Nah, total jam kerja untuk melaksanakan tugas yaitu 16. Didapatkan dari rata-rata jam per unit dikali dengan produksi, jumlah produksi, yaitu 2 unit. Dengan hasil yaitu 16. Selanjutnya yaitu dengan produksi 4 unit. Rata-rata per jam per unit yaitu 6,40 yang didapatkan dari rata-rata per unit sebelumnya yaitu 8 dikali dengan tingkat pembelajaran yaitu 80%. Dengan total jam kerja untuk melaksanakan tugas yaitu 25,60 yang didapatkan dari rata-rata jam per unit 6,40 dikali dengan jumlah produksi yaitu 4 unit. Seterusnya seperti itu. Tingkat pembelajaran. Pengurangan waktu untuk memproduksi karena adanya proses pembelajaran bisa bervariasi. Persentase ini tidak absolut dan tergantung pada struktur atau tidaknya suatu pekerjaan, profesi pelaksanaan pekerja yang sama, dan lingkungan kerja. Untuk menghitung besarnya tingkat pembelajaran antara dua produksi ditentukan dengan rumus berikut ini, yaitu tingkat pembelajaran sama dengan rata-rata input periode 1 ditambah periode 2 dibagi dengan rata-rata input periode 1. Di sini saya memberikan contoh, di mana produksi periode pertama yang terdiri atas 5 unit membutuhkan 10.000 jam kerja langsung. Yang kedua yaitu produksi periode kedua yang juga terdiri atas
5 unit membutuhkan tambahan 8.000 jam kerja langsung. Dengan perhitungan tingkat pembelajaran sama dengan 10.000 jam ditambah 8.000 jam dibagi 10 unit dibagi 10 jam per 5 unit sama dengan 1.800 dibagi dengan 2.000, jadi ketemu hasilnya 90%. Artinya yaitu arti tingkatan pembelajaran 80%. Setiap kali karyawan membutuhkan kelipatan 2 dari produksi sebelumnya, maka karyawan tersebut akan membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih rendah, 10%, di mana 100% dikurangi 90% dari waktu yang dibutuhkan untuk memproses produksi sebelumnya. Penurunan waktu proses produksi ini terjadi sampai dengan tidak tertentu setiap kali hasil produksi 2 kali lipat dari sebelumnya. Manfaat kurva pembelajaran, di mana dari kurva pembelajaran menjelaskan fenomena perbaikan efisiensi dan produktivitas sebagai fungsi waktu. Teori ini menyatakan bahwa karyawan akan mempelajari keterampilan dan cara baru untuk menghasilkan produk yang sama secara berulang-ulang, di mana manajemen dapat menggunakan laporan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dan hasil kurva pembelajaran untuk menilai kinerja karyawan. Informasi ini membantu manajemen untuk menentukan sistem insentif yang akan dipakai. Perusahaan sebaiknya tidak memberikan bonus kepada karyawan yang sedang dalam proses pembelajaran. Dampak otomasi terhadap kurva pembelajaran, di mana ada 3 elemen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Bahan baku dan overhead pabrik adalah benda mati dan tidak memiliki proses pembelajaran. Satu-satunya elemen biaya produksi yang semakin lama dapat ditekan karena adanya kurva pembelajaran adalah biaya tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena tenaga kerja dapat bekerja lebih efisien dengan adanya penambahan pengetahuan dan pengalaman. Adanya otomasi produksi membuat perusahaan memiliki lebih besar investasi dalam mesin dan peralatan dan semakin sedikit tenaga kerja. Oleh karena itu, komposisi biaya tenaga kerja akan semakin kecil dibandingkan dengan biaya produksi total, sehingga signifikasi kurva pembelajaran tidak begitu besar. Mesin dan peralatan otomasi tidak memiliki proses pembelajaran operasi karena mesin dan peralatan memproduksi setiap unit produk dalam waktu yang bersamaan dan dengan cara yang identik. Produksi unit pertama memakan waktu dan memiliki cara yang sama dengan produksi unit ke-1000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Penentuan biaya tenaga kerja melibatkan beberapa faktor berikut. Yang pertama, sejarah pekerjaan setiap karyawan, yaitu tanggal diterima, tarif gaji dan upah, posisi awal, pendidikan dan pelatihan tambahan, serta promosi. Yang kedua, peraturan ketenaga kerjaan dan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, penetapan waktu dan biaya tenaga kerja untuk tujuan perbandingan. Yang keempat, sistem kompensasi untuk setiap jenis pekerjaan. Yang kelima, jam kerja, tarif gaji dan upah, total penghasilan, serta potongan gaji dan upah untuk setiap karyawan. Yang keenam, jumlah jam dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang ditentukan untuk setiap pekerjaan, proses, atau seksi. Yang ketujuh, total biaya tenaga kerja setiap seksi pada setiap periode penggajian. Yang kedelapan, kompilasi penghasilan dan pengurangan dari penghasilan kumulatif untuk setiap karyawan. Yang pertama ada seksi personalia. Seksi personalia ini menyediakan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, seksi personalia melakukan proses rekrutmen, penempatan, pelatihan, evaluasi, dan promosi karyawan. Selain itu, seksi personalia juga menjabarkan deskripsi pekerjaan untuk setiap karyawan yang direkrut. Tujuan dari perekrutan ini untuk menggantikan karyawan yang sudah pensiun untuk menambah jumlah karyawan di perusahaan. Akan tetapi dalam perekrutan tersebut harus meminta persetujuan dari manajemen puncak
yang menunjukkan bahwa rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, ada seksi perencanaan produksi. Seksi perencanaan produksi bertanggung jawab untuk menentukan rencana kerja setiap order produksi. Schedule kerja tersebut meliputi seperti informasi bahan baku, tenaga kerja, mesin yang dibutuhkan, dan waktu penyelesaian produksi. Order produksi harus rinci dan mudah dimengerti. Orderan tersebut harus jelas dan mengandung cukup informasi bagi seksi produksi untuk memproduksi barang yang dimaksud. Daftar rinci tentang kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan operasi mesin harus rinci, jelas, dan mudah dimengerti oleh seksi produksi. Yang ketiga, ada seksi pencatat waktu. Dalam seksi pencatat waktu ini perlu menyediakan dua hal, seperti yang pertama kartu hadir atau clock card, yaitu kartu yang digunakan sebagai bukti kehadiran karyawan di pabrik mulai dari waktu kedatangan sampai dengan waktu kepulangan. Yang kedua ada kartu jam kerja atau time ticket, yaitu kartu yang digunakan sebagai bukti jam kerja untuk setiap pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penentuan biaya tenaga kerja langsung. Dalam seksi pencatat waktu ini bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen kartu hadir dan kartu jam kerja serta mengawasi, mengendalikan, dan mengumpulkannya. Selanjutnya ada seksi penggajian. Ada dua tugas utama dalam seksi penggajian. Yang pertama, menghitung dan menyiapkan penggajian. Yang kedua, distribusi penggajian. Untuk tujuan perhitungan penggajian serta penggajian harus mendapatkan informasi tentang tarif, jam kerja, gaji, dan upah total, potongan, dan gaji bersih untuk setiap karyawan. Yang terakhir ada seksi biaya. Seksi biaya bertanggung jawab untuk mencatat biaya tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pekerjaan atau seksi yang terkait. Seksi ini menggunakan kartu jam kerja sebagai dasar untuk pencatatan biaya tenaga kerja langsung dalam kartu pesanan atau job cost sheet setiap pekerjaan dan biaya tenaga kerja tidak langsung untuk setiap seksi. Kartu hadir digunakan sebagai dasar untuk pencatatan gaji dan upah, sedangkan kartu jam kerja sebagai dasar pembebanan tenaga kerja langsung. Berikut merupakan contoh dari kartu hadir dan kartu jam kerja. Dalam tabel tersebut sudah disajikan hubungan antar seksi. Ada departemen personalia, yaitu untuk membuat deskripsi pekerjaan serta melakukan rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan serta promosi. Juga melibatkan departemen medis untuk memeriksa kesehatan serta memberi bantuan P3K, perawatan, dan kesehatan. Selain departemen medis, juga ada departemen studi gerak dan waktu, yaitu untuk menentukan metode pekerjaan, standar produksi, serta tarif gaji dan upah. Dalam departemen personalia dan departemen studi gerak dan waktu juga melibatkan departemen perencanaan produksi, yaitu untuk membuat schedule kerja, order produksi, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan material. Setelah di departemen perencanaan produksi meliputi departemen produksi, yaitu untuk membuat penugasan karyawan, penggunaan bahan, dan mengisi kartu jam kerja yang telah disebutkan tadi. Tujuannya untuk mengisi kartu hadir, kartu jam kerja. Kartu hadir ini nantinya melibatkan 3 departemen, yaitu departemen pencatat waktu, departemen penggajian, serta departemen biaya. Departemen pencatat waktu ini mengawasi dan mengecek kartu hadir, kartu jam kerja, dan membuat laporan kehadiran. Serta departemen penggajian, yaitu untuk menghitung, menyiapkan, membayar, dan mendistribusikan gaji dan upah. Yang terakhir, departemen biaya, yaitu untuk mengisi job cost sheet, menganalisis overhead, dan membuat laporan produksi. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi biaya tenaga kerja. Pada pembahasan awal telah dijelaskan bahwa biaya tenaga kerja meliputi gaji dan upah reguler, insentif, serta tunjangan. Untuk tujuan pencatatan, gaji dan upah reguler biaya tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung.
Kemudian gaji dan upah reguler di tenaga kerja tidak langsung diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Insentif merupakan bagian dari gaji dan upah yang diperlakukan secara sama. Tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun merupakan bagian yang akan mempengaruhi akun gaji dan upah. Premi lembur diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung atau biaya overhead pabrik, sedangkan tunjangan liburan dan bonus diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Transaksi yang terjadi di dalam penggajian ini meliputi pengakuan gaji, pendistribusian gaji, serta pembayaran gaji. Oleh karena itu, jurnal yang dibutuhkan dalam akuntansi penggajian ini meliputi jurnal pengakuan gaji dan upah, jurnal distribusi gaji dan upah, serta jurnal pembayaran gaji dan upah. Yang pertama di sini ada gaji dan upah reguler. Gaji dan upah reguler ini dihitung dengan cara mengalihkan tarif gaji dan upah dengan jam kerja karyawan yang terdapat pada kartu hadir. Di sini ada contoh kasus, PT ABC memiliki 12 orang karyawan yang terdiri atas 5 orang karyawan produksi, 4 orang karyawan administrasi dan umum, serta 3 orang karyawan pemasaran. Berdasarkan kartu hadir dan kartu jam kerja, perhitungan penghasilan karyawan dalam 1 bulan tampak seperti di tabel. Di sini ada seksi produksinya, tenaga kerja langsung sebanyak 4 orang, kemudian jam kerjanya ada 40 jam, serta dikalikan dengan biaya gaji dan upahnya 800 per jam, yaitu totalnya didapat 448.000. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsungnya ada 1 orang, kemudian B gaji dan upahnya ada 175.000, totalnya 175.000. Seksi administrasi dan umum 4 orang, biaya gaji dan upahnya ada 150.000 per orang, kemudian totalnya ada 600.000. Kemudian seksi pemasaran 3 orang dengan biaya gaji dan upah 150.000 per orang, totalnya ada 450.000. Kemudian di sini di total hasilnya 1.673.000 dicatat sebagai penghasilan kotor. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran iuran asuransi, pensiun, serta PPh karyawan yang didapat totalnya Rp242.585. Kemudian di sini didapat penghasilan bersih sebesar Rp1.430.415. Untuk jurnalnya, jurnal pengakuan gaji dan upah, di dalam jurnal ini hanya mencatat pengakuan gaji dan upah yang dilakukan untuk seluruh karyawan perusahaan. Pada jurnal ini belum dibedakan antara gaji dan upah reguler untuk setiap seksinya. Kemudian yang kedua ada jurnal distribusi gaji dan upah. Setelah pengakuan terhadap gaji dan upah di jurnal, gaji dan upah tersebut kemudian didistribusikan kepada setiap seksi. Pendistribusian gaji dan upah kepada seksi dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari kartu hadir karyawan. Kemudian yang ketiga, ada jurnal pembayaran gaji dan upah. Di jurnal ini ada pembayaran yang berkaitan dengan gaji dan upah yang meliputi gaji dan upah karyawan, kemudian pembayaran iuran asuransi, pembayaran iuran pensiun, serta pembayaran PPh karyawan. Yang kedua ada tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun. Di situ ada contoh soal, seorang karyawan pabrik PT ABC memiliki jam kerja 140 jam dengan tarif upah Rp800 per jam. Besarnya iuran asuransi dan iuran pensiun ditentukan masing-masing 4% dan 5%. Perusahaan memutuskan untuk memberikan tunjangan asuransi dan pensiun masing-masing 50% dari iuran asuransi dan pensiun tersebut. Tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik.
Hitunglah penghasilan karyawan yang bersangkutan serta jurnal untuk mencatat pengakuan dan distribusi gaji dan upah. Di sini perhitungannya, upahnya ada jam kerja selama 140 jam, kemudian dikali dengan Rp800, totalnya ada 112.000. Untuk tunjangan asuransi didapat dari perhitungan persentase tunjangan asuransi, kemudian persentase iuran asuransi 4%, kemudian dikali dengan gaji dan upah. Maaf, dikali dengan total upah. Didapat totalnya yaitu Rp2.240. Untuk tunjangan pensiun didapat totalnya Rp2.800. Kemudian total penghasilannya ada Rp117.040. Kemudian dikurangi dengan total iuran yang terdiri dari iuran asuransi serta pensiun. Di sini ada Rp10.080. Didapat penghasilan bersih yaitu Rp106.960. Ini untuk jurnal pengakuan dan distribusinya. Yang ketiga ada tunjangan liburan. Di situ ada contoh kasus, PT ABC membayar upah 100.000 per minggu untuk setiap karyawan pabrik. Ada 52 minggu dalam setahun, dan 2 minggu digunakan sebagai masa liburan. Perusahaan menentukan tunjangan liburan dalam setahun untuk seorang karyawan pabrik sebesar 125.000. Tunjangan liburan sebesar 125.000 tersebut merupakan pembayaran yang ditangguhkan sampai dengan dibayar kepada karyawan pada saat liburan. Tunjangan tersebut dicatat sebagai biaya overhead pabrik dan utang tunjangan liburan sebesar 2.500. 2.500 ini didapat dari 125.000 dibagi 5 minggu. Di sini ada jurnal pengakuan dan distribusinya. Kemudian yang keempat ada premi lembur. Di situ ada contoh soal, jam kerja normal PT ABC adalah 8 jam sehari dan hari kerja 6 hari dalam seminggu. Dengan jam kerja dan jumlah hari kerja dalam seminggu tersebut, maka total jam kerja normal dalam seminggu adalah 48 jam. Tarif upah per jamnya ditentukan oleh perusahaan adalah Rp2.000 dan premi lemburnya 50%. Hitunglah penghasilan karyawan dalam seminggu apabila karyawan tersebut bekerja selama 52 jam. Kemudian di sini perhitungannya yaitu jam kerja reguler ada 48 jam dikali dengan tarifnya yang 2.000 per jam, kemudian ada totalnya 96.000. Untuk lemburnya 52 jam dikurangi 48 jam didapat 4 jam. Kemudian dikali dengan tarif upahnya per jam, Rp2.000. Kemudian didapat totalnya 8.000. Untuk premi lembur, 4 jam dikali 1.000. 1.000 ini didapat dari 50% dikali dengan 2.000. Hasilnya 4. Kemudian premi lembur hasilnya 4.000. Kemudian di total didapat 108.000. Untuk jurnal pengakuan dan distribusinya, pencatatan premi lembur tergantung pada penyebab lembur tersebut. Apabila lembur itu disebabkan oleh kondisi yang menuntut perusahaan bekerja lebih dari kapasitas normal, maka premi lembur itu diperlakukan sebagai bagian dari biaya tenaga kerja langsung. Ini berpengaruh pada jurnal distribusinya. Di sini pada saat premi lembur diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung, jurnal distribusinya adalah
barang dalam proses didebet. Kemudian, jika premi lemburnya karena ketidakefisienan pada proses produksi, premi lembur itu akan diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik, sehingga jurnal dalam pendistribusiannya adalah BOP sesungguhnya pada gaji dan upah. Yang terakhir ada bonus. Bonus merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena berbagai alasan, seperti pencapaian laba di atas target dan penjualan di atas jumlah yang dianggarkan. Di sini ada contoh kasus, PT ABC memiliki masa kerja efektif 50 minggu dalam 1 tahun dan membayar upah seminggu 150.000 per orang. Perusahaan berencana memberikan bonus untuk 2 minggu kerja atau sebesar 300.000. Bonus akan dibayarkan pada akhir tahun. Dengan pembayaran upah tiap minggu, maka bonus yang dicatat tiap minggu adalah 6.000. Didapat dari 300.000 dibagi dengan 5 minggu. Kemudian itu adalah jurnal pengakuan serta jurnal distribusinya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.